Konsumsi BBM di motor kalian itu boros dan gak sesuai dengan data di web? Di sini aku bakalan share kenapa bisa boros ya, nggak sesuai dengan data di web ya. Dan ini berdasarkan dari pengalamanku aja. Karena menurutku ini adalah yang paling logis, yang paling masuk akal ya. Bisa dibilang mungkin beberapa poin atau faktor yang bakal aku jelaskan kali ini itu bisa jadi tidak terpikirkan oleh kalian, atau mungkin sebelumnya kalian itu tidak mengerti, dan mudah-mudahan kali ini bakalan ngerti. Jadi simak penjelasannya kali ini sampai selesai ya. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan motor kalian itu boros pada konsumsi BBM-nya, tapi data di web itu bisa dibilang irit? Dan untuk motornya aku bakalan pukul rata ya antara matic maupun manual. Seiring pemakaian, motor itu pasti ada namanya berumur ya, sehingga diperlukan yang namanya peremajaan, dimana dengan caranya adalah ganti oli dan servis rutin. Ya, itu sudah pasti ya. Pada titik tertentunya ada kalanya perlu untuk mengganti part-part yang bisa dibilang sudah mulai kayak tidak layak pakai, atau bisa dibilang mengalami namanya kerusakan. Kebanyakan dari kalian itu cuman ingetnya ganti oli, ganti oli, ganti oli, tanpa melakukan namanya servis rutin atau pergantian part-part yang sudah berumur. Jadi yang namanya servis itu sebenarnya tidak harus melulu yang namanya mengganti part ya. Jadi bukannya kalian servis ganti part, enggak, tapi servis itu bisa juga diartikan sebagai membersihkan ya part-part tertentu yang memang sudah waktunya dibersihkan itu loh. Jadi kalau memang partnya itu masih baik, cuman memang kotor doang, ya udah tinggal dibersihin. Kecuali kalau memang sudah tidak layak pakai, atau misalnya mengalami yang namanya mungkin peang, atau sudah mengikis, atau sudah menipis, ya sudah ganti aja. Di sini aku bilang pengaruhnya cukup besar ya, dimana motor yang bisa dibilang teririt sekalipun, kalau makainya brengsek sudah pasti bakalan boros. Malah sebaliknya, kalau makainya itu terpelajar pada motor yang mungkin agak boros, itu bisa jadi irit kok. Maka jangan heran kalau boros atau irit itu bukan berdasarkan dari titel motor itu ya. Sebagai contoh ya, di atas kertas motor-motor keluaran Honda ya, itu bisa dibilang rata-rata punya memang lebih irit daripada motor keluaran Yamaha. Ya, ini menurut aku pengalaman pribadi ya. Dimana aku punya konsumen itu juga cukup lucu ya. Ada konsumenku memiliki, ya kita sebut aja motor ya, PCX ya. PCX itu bisa dibilang cukup irit, tapi dia hanya bisa dapat sekitaran 1:30, yang artinya adalah 1 liter bisa cuma menempuh 30 km ya. Dan itu menurutku boros. Sedangkan aku punya motor NMAX yang harusnya lebih boros ya, bisa tuh dapat tertingginya adalah 50 ya, 1 liter banding 50 kilo. Jadi 1 liter itu bisa menempuh 50 km ya, itu tertingginya. Tapi rata-rata untuk dalam kota itu antara sekitar 42 sampai 45. Padahal motorku udah di bore up. Jadi di sini tuh nggak heran ya, motor standar kalau makainya brengsek, makainya agresif, ya pasti bakal boros. Sedangkan aku motornya sudah bore up sana sini, bisa lebih irit karena makainya terpelajar. Ini adalah faktor yang mungkin kalian tidak sadari ya, dimana jalanan yang macet itu bisa bikin kondisi motor lebih boros ya. Kok bisa ya? Kendaraan bisa lebih boros karena macet itu karena membuka gas secara berulang kali dengan tempo cepat. Ya bisa dibilang mungkin dengan gaya stop and go ya, tapi stop and go ini bener yang lebih kasar gitu loh ya. Berbeda dengan kalian yang berkendara di jalanan yang non macet ya, dimana kita bisa buka gas secara konstan tuh tetap ya. Memang nggak selamanya sih buka-buka terus-terusan.
karena pasti ada kalanya kalian mengerem ya, tapi kan nggak sebanyak ketika macet. Jadi dengan keadaan yang non macet ya atau tidak macet itu yang lowong gitu, kalian buka gas secara konstan bukannya kayak ngeng gitu ya, bakalan bikin motor lebih irit. Jadi konstanin aja kecepatannya seberapa, bukaannya seberapa, ya udah gitu loh, dibikin konstan ya. Jadi tidak usah dibikin terlalu ngebut. Jadi ya gimana caranya kalian mengatur supaya bukaan gas kalian itu segitu tapi tanpa banyak ngerem ya. Nah, itulah perbedaannya antara jalanan yang macet dan tidak macet ya. Itu bisa menyebabkan BBM kalian itu berkonsumsinya lebih boros ya. Mana yang boros, mana yang irit ya. Salah satunya faktornya di perjalanan juga. Di sini yang aku maksud adalah beban rider dulu ya, karena kan udah pasti rider yang mengendarai, jadi dia yang paling utama ya. Dimana kalau BB rider yang semakin berat ya atau semakin besar, semakin gemuk ya, pasti diperlukan bukaan gas yang lebih besar. Kenapa seperti itu? Ya jelas, kalau dia bukanya kecil dia nggak bakal mau lari. Karena apa? Motornya tuh disiksa dengan berat badan. Kecuali sebaliknya, kalau berat badannya itu semakin ringan ya, buka gas sedikit aja sudah lari gitu loh. Jadi pengaruh di berat badan itu juga berpengaruh pada konsumsi BBM. Dengan caranya adalah di riding style-nya. Kalau riding style-nya dia dengan kondisi gemuknya itu harus buka gas besar-besar, ya otomatis pasti bakal lebih boros. Tapi kalau dia semakin ringan berat badannya, jadi ya buka gas sedikit sudah bisa lari. Paham ya? Untuk hal ini sebenarnya aku kembalikan ke kalian ya, karena kebutuhannya aja itu sudah berbeda-beda ya. Jadi bisa dibilangin kalau beda orang, beda kebutuhan, beda penilaian ya. Cuman aku hanya bisa menyarankan untuk motor-motor keluaran baru ya, yang bisa dibilang di atas 2015 atau mungkin sekitar 2020 sampai 2000 sekarang ini ya, itu sebaiknya gunakanlah Pertamax pada motor injeksi ya. Kalau motor-motor lawas atau motor-motor karbu atau FI atau injeksi yang tahun-tahun lawas ya, apalagi cc yang kecil-kecil ya, itu sangat disarankan menggunakan Pertalite ya, atau yang RON-nya 90 ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan motor yang jenis-jenis tertentu yang cc-nya nggak terlalu besar tapi kompresinya cukup tinggi, yang memerlukan Pertamax turbo atau yang sekitar RON 92 ya. Menurut aku pribadi saranku cukup menggunakan yang Pertamax RON 92 aja. Kenapa seperti itu ya? Kalau cc kalian tuh cuman nggak nyampe 250 cc ya, alias yang mungkin 150 cc tapi konversinya tinggi ya, disarankan menggunakan Pertamax aja ya. Sekalipun misalnya kalau mesinnya itu 250 cc tapi cuma 1 silinder 2 silinder ya, bisa dibilang cukup aja dengan Pertamax 92 ya. Ini cuman saran doang, tapi kok kalian tetap maksa mau pakai yang 98 RON yang tertinggi ya, itu terserah kalian. Karena ya aku cuma bisa nyaranin, aku nggak bisa memaksa kalian untuk memakai apa yang aku saranin. Jadi ya itu kan motor-motor kalian sendiri memilih, kalian sendiri mengatur. Aku cuman menyarankan aja. Jadi kalau kita lihat secara data ya, tiap pabrikan itu bisa ngasih info mengenai konsumsi BBM teririt ya, karena mereka melakukannya dengan berbagai trik dengan faktor-faktor yang aku sebutkan tadi ya. Dimana mulai dari pemilihan waktu berkendara di malam hari ya, karena dengan di malam hari itu jalanannya sepi dan juga pemilihan ruas jalannya itu ya juga yang panjang dan juga luas ya, sehingga rider yang berkendaranya itu atau test rider yang mengendarai motor tersebut ya, itu bisa buka gas secara konstan sehingga membuat motor lebih irit ya. Dan juga karena dia konstan jadinya juga jarang ngerem lah bisa dibilang. Kemudian juga pemilihan test ridernya itu harus yang pinter juga gitu loh, yang paham dengan kondisi motor plus berat badannya ideal ya. Jadi cocok untuk kayak ada kualifikasinya itu mengendarai tes motor untuk mengecek
seberapa tinggi atau seberapa irit konsumsi BBM ya. Jadi benar-benar yang dibikin rapi banget berkendaranya, paham banget, konstan, dan pastinya jalanannya nggak macet ya. Paham seperti itu ya. Untuk motornya sendiri juga ya setauku tidak menggunakan part-part khusus ya untuk bisa membuat lebih irit. Karena nanti bakal dicurigai kalau memakai part-part khusus yang buat lebih irit. Ya itu pasti bakalan sangat-sangat dicurigai. Dan juga untuk BBM-nya digunakan yang ada di Indonesia, yang sewajarnya aja ya. Dan itu pun kemungkinan terbesar adalah menggunakan dari Pertamina ya. Nggak tahu sih kalau mereka ada beberapa yang menggunakan dari merek luar negeri ya, kurang tahu juga. Tapi harusnya sih bakal pakai Pertamina yang ada di seluruh Indonesia. Karena kan tidak semuanya di seluruh Indonesia itu ada yang namanya pabrikan di luar, misalnya kayak Shell atau Petronas dan sebagainya ya, kan ya nggak fair lah gitu ya. Jadi menggunakan jenis BBM yang tersebar di Indonesia. Oke, jadi paham ya perbedaan antara yang didata dengan yang di realita ya, dengan pemakaian kalian sendiri. Harusnya kalian sampai sini sudah paham. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian memang tertarik dengan pembahasan yang aku lakukan di video ini sejumlah 700 video lebih, gampang banget kalian tinggal berlangganannya dengan klik subscribe. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.